I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Jadi, di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi ialah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, organ reproduksi ini lagi dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya genitalia. Genitalia dibagi lagi menjadi 2, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Nah, di sini kita akan membahas tentang genitalia eksterna. Sebelumnya, apa sih genitalia eksterna itu? Genitalia eksterna adalah alat kelamin yang tampak dari luar, terdiri dari mons pubis, terus klitoris, terus ada uretra atau saluran kencing, ada vagina, terus ada labia mayora, ada labia minora, dan yang terakhir ada anus. Nah, di sini juga ada 2 kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar Bartholin terletak di kedua bibir vagina. Kelenjar ini yang membantu melumasi vagina. Yang kedua ada kelenjar Skene. Kelenjar ini terletak di samping uretra, berfungsi untuk menghasilkan cairan. Selanjutnya ada genitalia internal. Apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampaknya dia berada di dalam. Yang pertama ada uterus. Uterus ialah tempat sel telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi bayi hingga lahir. Yang kedua ada ovarium. Ovarium ialah tempat memproduksi sel telur dan tempat hormon seksual pada wanita, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium ke rahim saat ovulasi dan tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur saat proses pembuahan. Yang keempat ada serviks. Serviks atau mulut rahim. Fungsinya untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang panggul atau pelvis. Tulang panggul dibentuk oleh 4 buah tulang, 2 tulang pangkal paha atau os coxae kiri dan kanan, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Lengkungan di sini atau dinamakan acetabulum, tempat melekatnya tulang paha atau caput femoralis. Nah, untuk mengetahui os coxae dibagi menjadi 3. Kita lihat dari acetabulum. Acetabulum ke atas dinamakan os ilium. Acetabulum ke bawah dinamakan os isium atau tulang duduk. Acetabulum ke depan dinamakan os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium yang tebal di atas ini dinamakan crista iliaca. Tonjolan di depan crista iliaca dinamakan tonjolan di depan atas dinamakan spina iliaca anterior superior. Sedikit ke bawah dinamakan spina iliaca anterior inferior.
Selanjutnya yang di belakang, tonjolan yang di belakang atas dinamakan spina iliaca posterior superior. Sedikit ke bawah dinamakan spina iliaca posterior inferior. Di bawahnya ini, lengkungan ini dinamakan incisura ischiadica mayor. Pemisah antara pelvis mayor dan pelvis minor yaitu terdapat sebuah lajur yang dinamakan linea terminalis. Selanjutnya yaitu os isium atau tulang duduk. Tonjolan di belakang yang ini dinamakan spina ischiadica. Lengkungan ke bawah ini dinamakan incisura ischiadica minor. Selanjutnya os pubis atau tulang kemaluan. Bagian atas dinamakan ramus superior osis pubis. Yang bawah dinamakan ramus inferior osis pubis. Lubang ini dinamakan foramen obturatorium. Yang membentuk segitiga di sini dinamakan arcus pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang sakrum, os sakrum atau tulang pangkal paha. Tonjolan yang di sini, tonjolan yang berada di tulang sakrum dinamakan promontorium. Dan lubang-lubang ini dinamakan foramina sacralia anterior karena dia berada di depan. Nah, yang di belakang ini dinamakan foramina sacralia posterior. Di sini juga terdapat artikulasio, ada 4, yaitu artikulasio sacroiliaca, yaitu tulang sakrum dan tulang ilium. Selanjutnya ada artikulasio sacrococcygeus, yaitu tulang sakrum dan tulang coccygeus. Terus yang ketiga ada simfisis pubis. Os coccygeus ini tulang duduk ini yang berada di bawah yang moncong ini terdapat 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya kita akan membahas ligamen. Yang di atas ini dinamakan ligamen iliolumbale. Yang di sini terdapat ligamen dinamakan ligamen inguinale. Ligamen yang ini dinamakan ligamen sacrospinale. Dan yang di bawah ini dinamakan ligamen sacrotuberale. Dan yang di depan dinamakan ligamen pubicum. Selanjutnya kita akan membahas tentang musculus atau otot. Nah, yang pertama ada namanya musculus interani externum, musculus bulbocavernosus, yaitu tuh yang melingkari vagina. Terus ada namanya musculus perineal transversus superficialis, dan ada namanya musculus gluteus maximus. Nah, di musculus ini tempat melakukan penyuntikan. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama ada namanya musculus iliococcygeus dan musculus ischio-coccygeus. Selanjutnya ada musculus perineal transversus profundus dan musculus coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul ada pelvis, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada namanya gynecoid, android, anthropoid, dan platypuloid. Yang pertama kita bahas tentang jenis panggul gynecoid. Bentuk panggul jenis ini dimiliki hampir oleh 41% wanita, berbentuk seperti lingkaran atau cenderung bulat, tumpul dan tidak menonjol. Terus yang kedua ada namanya android. Bentuknya menyerupai segitiga atau hati. Umumnya bentuk panggul seperti ini ditemukan pada panggul pria.
Selanjutnya antropoid, bentuknya yang memanjang dan lebih luas daripada panggul Android. Dan yang terakhir platypeloid. Bentuk panggul ini memiliki rongga panggul berbentuk opal tetapi pipih atau melebar ke samping. Sekitar 5% wanita memiliki panggul jenis ini. Di sini saya akan melakukan pengukuran lingkar panggul, yaitu distansia spinarum. Dimulai dari spina iliaca anterior superior ke dari yang destra ke sinistra, kiri dan kanan. Normalnya 23 sampai 26 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran distansia cristarum, yaitu dimulai dari crista iliaca kiri ke kanan. Yang ngomong hanya yang berasa yang lain yang ribut. Hasilnya 25, normalnya itu 26 sampai 29. Ini akan melakukan pengukuran kontur data eksterna dari tepi atas simfisis pubis ke lumbal kelima. Kemudian untuk lubang ini dengan 20 cm. Normalnya itu 18 sampai 20 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panggul menggunakan metlin dari simfisis pubis ke simfisis pubis. untuk yang belakangnya ini disebut dengan iliaca superior. Di sini disebut dengan spina iliaca posterior. Normalnya yaitu 80 sampai 90 cm.